Shalom, good morning to every one of you. Shalom, selamat pagi buat saudara sekalian. Today I'm going to talk about the attributes of God in lesson 3. Dan hari ini saya akan bicara mengenai atribut Allah, pengajaran yang ketiga. So I'm excited to get into this message and pray that you will be blessed. Dan saya bersemangat sekali untuk membagikan firman ini, dan saya berdoa supaya saudara bisa diberkati. So let us pray before we get into the word. Dan mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Allah. Father, we thank you once again for your goodness. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu. We thank you, Lord, that you have kept everybody safe and healthy. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau membawa setiap orang-orang tetap aman dan tetap sehat. And all those who are suffering or all those who are not healthy, we pray your healing virtues to go forth and touch them and heal them. Bagi mereka mungkin yang sedang sakit dan sedang dalam keadaan yang tidak baik, kami berdoa biarlah kuasa kesembuhan-Mu Tuhan boleh menjamah tubuh mereka, That they will be healed sehingga mereka bisa disembuhkan and have a way out. dan memperoleh jalan keluar daripada I Engkau. pray for wisdom and understanding to come upon your people that is listening today. Dan saya berdoa biarlah hikmat, urapan-Mu Tuhan dan pengetahuan daripada Engkau turun di atas umat-Mu pada siang hari ini. And so, Father, we thank you. We ask your anointing to be upon your servants. Bapak, kami mengucap syukur biar Tuhan Engkau urapi juga hamba-hamba-Mu, That every word that proceed out of their mouth be only of you. sehingga setiap apapun yang keluar daripada mulut hamba-hamba-Mu ini semuanya diurapi dan berasal daripada Engkau. In Jesus' mighty name we pray. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Attributes of God, lesson 3. Atribut Allah, pengajaran yang ketiga kita akan masuk. So the first one we're going to talk about is the knowledge of God. Hal yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah pengetahuan Allah. So the knowledge of God is all-knowing. Jadi sekali lagi pengetahuan Allah yang artinya bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. So in Daniel chapter 2 and verse 22, Kita buka di dalam Daniel 2 ayat 22. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with him. Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. So you and I understand that God is omniscience and He knows everything. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah omniscience, yaitu Allah Maha Tahu. Jadi Allah memiliki segala pengetahuan dan Dia tahu segalanya. So God knows all events and all the creatures of the past, the present, and the future. Jadi Allah mengetahui setiap peristiwa, setiap kejadian maupun juga setiap ciptaan di masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai pada masa depan. So the Bible tells us He knows every being in heaven, on earth, and in hell. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah itu mengetahui setiap makhluk, setiap ciptaan yang ada di langit, di surga, di bumi maupun yang ada di dalam neraka. As the scripture says, He knoweth even what is in the darkness. Ya, seperti apa yang Daniel 2 ayat 22 dikatakan bahwa Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. And so secondly, we are going to look into the scripture in Psalms 139 and verse 6. Hal yang berikutnya kita akan buka dalam Mazmur 139 ayat 6. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nothing escapes God's notice. Jadi tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Nothing can be hidden from Him. Artinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. And nothing is forgotten by Him. Dan tidak ada suatu hal pun yang terlupakan atau terlewatkan bagi Allah. Another scripture I will give you is in Hebrew chapter 4 and verse 13. Dan ayat berikutnya kita akan buka dalam Ibrani 4 ayat 13. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account.
Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. So in this scripture alone, it says, there is no creature hidden from His sight. Jadi dari ayat ini memberitahu kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapan Allah. He's all seeing. Karena Allah melihat semuanya. But all things are naked. Means He see through and open the eyes of Him to whom must give account. Jadi dikatakan juga bahwa segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga mungkin kita sebagai manusia harus memberikan pertanggungjawaban karena Allah melihat segala sesuatunya di dalam diri kita. He sees through us. Dia melihat melalui dalam kehidupan kita juga. His knowledge is perfect. Dan pengetahuan Allah itu sempurna adanya. He never makes mistakes. Allah tidak pernah membuat ataupun melakukan sebuah kesalahan. Neither do He changes. Ataupun juga Allah tidak pernah berubah. And never overlooks anything. Jadi Allah juga tidak pernah melewatkan apapun. So God is not a man that He will lie. Jadi Allah itu bukan manusia yang bisa berbohong. So there is neither anything that is hidden in His sight. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah. So in other words, we are saying nothing escaped His notice. Jadi sekali lagi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa tidak ada yang terluput di hadapan Allah. He is absolutely omniscient. Karena Dialah sungguh-sungguh Maha Tahu. So He is constantly aware of all that is going on in the universe. Jadi Allah itu mengetahui dan menyadari apa yang terjadi di seluruh semesta ini. One day we will have to stand before the judgment of the seat of judgment of Christ. Karena suatu saat nanti kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, where we must give account to God for our lives. di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Let's look at 2 Corinthians chapter 5 and let's look at verse 10. Dan kita akan buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. We must give an account. Sekali lagi kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. So your lives and my life, we have to be able to give an account for what we have done, good or bad. Jadi kehidupan saya maupun kehidupan saudara, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, baik itu baik ataupun jahat. The Bible tells us that God understands my thoughts afar off. Alkitab juga memberitahu kita bahwa Allah memahami, Dia mengerti apa yang menjadi pikiran kita. So Ezekiel chapter 11 and verse 5. Kita buka dalam Yehezkiel 11 ayat yang kelima. The Bible tells us, then the Spirit of the Lord fell upon me and said to me, speak, thus says the Lord, thus you have said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind. Yehezkiel 11 ayat 5, maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. God knows the things that comes into our mind. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Every single things. Dan setiap apapun yang ada di dalam pikiran kita. Though He be invisible to us. Dan meskipun Allah itu tidak terlihat bagi kita atau tidak kelihatan, but we are not so to Him. Tetapi kita itu bisa dilihat oleh Allah. You understand what I mean?
Although God is invisible to us, but He is not He is not so to. We are not. We are not so to Him. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu tidak kelihatan, tetapi Allah bisa melihat kita. So God sees through everything. Dan sekali lagi bahwa Allah itu melihat segala sesuatunya di dalam pikiran maupun hati kita. So no one can hide any sin from the eyes of God. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Allah. So let me just give you a scripture in Hosea chapter 7 and verses 2. Kita akan lihat di dalam kitab Hosea 7 ayat yang kedua. And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. Now their own doing has beset them about. They are before my face. Dan tidak terpikir bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. So they do not consider in their hearts that I remember all their wickedness. Jadi sekali lagi bahwa tidak terpikir oleh mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Now their own deeds have surrounded them. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. And they are before my face. Dan semuanya ada di hadapan wajahku. So the Bible tells us an account of David is not in the book of Numbers. Oh, let me give you this. God knows everything about us. Jadi sekali lagi bahwa Allah mengetahui segala sesuatu mengenai kita. Our thoughts, juga pikiran-pikiran kita. every sin we try to hide. Ataupun juga bahkan setiap dosa yang kita coba untuk sembunyikan. God sees everything. Tapi Allah bisa melihat segala sesuatunya. So trying to hide our thoughts and action from God is futile. Jadi waktu kita mencoba untuk menyembunyikan pikiran kita ataupun tindakan kita ataupun dosa kita di hadapan Allah, semuanya itu akan menjadi sia-sia. I remember that the Bible tells us that everything that is hidden will be made to light. Saya ingat bahwa ada ayat firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan bahwa apapun yang tersembunyi kemudian akan diperlihatkan di dalam terang. So secret sins are never secret from God. Jadi yang bisa manusia katakan sebagai dosa rahasia itu tidak pernah menjadi rahasia di hadapan Allah. Even our secrets that we speak and don't tell anybody, it is not a secret to God. Jadi meskipun kita berbicara secara rahasia antara satu dengan yang lain, hal itu tidak pernah menjadi sebuah rahasia di hadapan Allah. So the only effective way to deal with sin is to confess them. Jadi satu-satunya cara yang efektif bagaimana kita menangani dosa kita adalah bukan dengan kita menyembunyikannya, tetapi justru untuk kita mengakuinya. Ask God to help us overcome them. Dan meminta kepada Tuhan pertolongan untuk menolong kita supaya kita bisa menang mengatasi dosa-dosa kita. So firstly, we understand that the knowledge of God is all knowing. Jadi hal yang pertama yang saudara sudah mengerti bahwa pengetahuan Allah yaitu bahwa Allah itu Maha Tahu. And God understand my thoughts afar off. Dan Allah mengetahui segala pikiran kita. And then the next one is the righteous will be heard. Hal yang berikutnya adalah bahwa orang yang benar atau orang yang saleh akan didengarkan. The righteous will be heard. Jadi orang yang benar atau orang yang saleh akan didengarkan Allah. Firstly, in Isaiah chapter 65 and verse 24 says, hal yang pertama kita buka dalam Yesaya 65 ayat 24. here the key words are before they call, I will answer. Karena kata kuncinya di sini adalah sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. So it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Yesaya 65 ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. So before you call God, I will answer.
Jadi sebelum saudara memanggil Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menjawabnya. Yeah, I know there are thoughts that running through your mind, but then how come I do not get the answer? Saya tahu mungkin ada sebagian dari saudara berpikir kalau begitu, tapi kenapa sekarang saya belum menerima jawaban daripada Tuhan? There are sometimes when we pray, God straight away answers. Karena ada waktunya di mana kita berdoa, Tuhan segera menjawab. But there are hindrance in the second heaven. Tetapi juga saat kita berdoa ada halangan di dalam Alkitab mengatakan di dalam tingkat surga yang kedua. Like when Daniel prayed and fasted, the prince of Persia was hindering him. Seperti dalam perjanjian lama ketika Daniel sedang berdoa dan berpuasa, namun dikatakan bahwa ada penguasa daripada Persia yang menghalangi doanya. Until God sent Michael, the archangel, to go and set and deal with this spirit. Sampai ketika Tuhan sendiri mengirimkan malaikat perangnya yaitu Mikael untuk menangani roh-roh orang kuat yang menghalangi doa-doa Daniel. So but Daniel was in prayer. Tetapi Daniel pada saat itu sedang berdoa. Remember that you cannot stop your prayer. Prayer is key to your breakthrough. Jadi ingatlah saudara-saudara, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu adalah juga salah satu kunci untuk terobosan saudara. Once again, the righteous will be heard. Sekali lagi bahwa orang yang benar itu akan didengarkan oleh Allah. Before they call, I will answer. Karena janji Tuhan mengatakan sebelum mereka memanggil, maka bahwa Tuhan sendiri sudah menjawabnya. And in Psalms chapter 147 in verse 5 says, Di dalam Mazmur 147 ayat kelima mengatakan, this is the key word, great is our Lord. Kata kuncinya adalah besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Scripture says, great is our Lord and mighty in power, His understanding is infinite. Firman Tuhan mengatakan besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. So remember, great is our God. Jadi ingatlah sekali lagi bahwa besarlah Tuhan kita. And so next verse says that in Proverbs 19:21, ayat berikutnya di dalam Amsal 19 ayat 21. counsel of the Lord that shall stand. Kata kuncinya adalah keputusan atau ketetapan Tuhanlah yang terlaksana. Excuse me. There are many plans in a man's heart. Karena banyak rancangan di dalam hati manusia. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. So, if you have planned many things, oh, I will do this, I will do this, I will do this, but if it's not God, it will not stand. Ya, jadi waktu saudara memiliki begitu banyak perencanaan, mungkin saudara berkata bahwa saya akan melakukan ini dan saya akan melakukan itu. Tetapi jika itu bukan berdasarkan atas kehendaknya, maka hal tersebut tidak akan terjadi. The righteous shall be heard is talking about the plan of the righteous are ordained of the Lord. Ya, karena poin yang berbicara mengenai bahwa orang yang benar akan didengarkan Allah, artinya bahwa langkah-langkah orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. In Acts 15:18 says, Di dalam Kisah para Rasul 15 ayat 18, known to God from eternity are all His works. jadi Kisah para Rasul 15 ayat 18 yang telah diketahui dari semula segala pekerjaannya ataupun karyanya. So known unto God are all His works. Jadi telah diketahui dari sejak semula segala pekerjaan dan karyanya. One more scripture in James chapter 1 and verse 17. This is the righteous shall be heard. All these scriptures are talking about the righteous shall be heard. Satu ayat lagi di dalam Yakobus 1 ayat 17, semua ayat-ayat ini berbicara mengenai orang-orang benar yang didengarkan oleh Allah. God is without variableness or shadow of turning. Jadi Allah itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. So the scripture says here, every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. So here, Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. amen. So here you see, God is without variableness Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu tidak memiliki perubahan or a shadow of turning. atau sebuah bayangan dan dikarenakan sebuah pertukaran. So God doesn't change. Artinya Allah itu tidak berubah. He is always the same. That is why the scripture say, yesterday, today, and forever is the same. He never changed. Jadi Allah tidak berubah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Seasons change, but God doesn't change. Karena musim-musim bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. So God is faithful. Oleh sebab itu Allah itu setia. You know, you change your character, you change your attitude based on situation sometimes. Ya, saudara bisa tahu bahwa manusia itu bisa berubah karakternya ataupun sikapnya berdasarkan situasi yang sedang mereka hadapi. No matter what situation, God is still the same. He's still loving, He's good, He cares for us. His promises will be fulfilled and all the righteous shall be heard. Ya, tapi berbeda dengan Allah, apapun situasinya, Dia tetap Allah yang benar, Dia tetap Allah yang setia, dan Dia tetap Allah yang mendengarkan setiap doa-doa orang yang benar. So people of God, you know, you must come in communion. That's why all those who come in communion with God, all those who study the Word of God, all those who pray in the Spirit, all those who pray to God, they are the righteous that will be heard. Jadi mereka orang-orang yang terus mencari wajah Tuhan, yang bersekutu intim bersama dengan Tuhan, yang terus merenungkan firman-Nya, yang berbahasa roh, yang mereka terus berdoa di dalam roh. Mereka semua adalah orang-orang benar yang doanya akan didengarkan oleh Allah. So the knowledge of God is very simple. God is all-knowing. You must know that God is all-knowing. Jadi pengetahuan Allah yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah itu Maha Tahu. And then don't forget, yesterday we talked about, you know, we are nothing and we, you know, God knows everything. God is in control. Dan hari kemarin kita bicara bahwa manusia itu tidak mengetahui apa-apa dan bahwa Allah lah yang memegang kendali di atas segala sesuatunya. And then not only that, He knows, He already plans in His mind before even He tells. Dan juga kemarin juga kita belajar bahwa Allah itu sudah mengetahui rancangan apa yang ada padanya bahkan sebelum Allah menubuatkannya. And so secondly, God understands my thoughts Oleh- far off. Yeah. From far, He understand my thoughts. Jadi hal yang kedua, poin yang kedua adalah dari jauh, dari surga Allah itu sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita semua. And thirdly, the righteous shall or will be heard. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang benar, mereka akan didengarkan oleh Allah. And remember that God doesn't change or based on storms or situation. God is the same yesterday, today, and forever. Dan ingatlah bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia tidak berubah karena satu situasi ataupun badai yang terjadi. Dia tetap Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. This is what is important to know and remember. God is omniscience. Jadi sekali lagi bahwa Allah adalah Maha Tahu. He knows everything. Dia tahu segala sesuatu, Everything is possible. segala sesuatu yang mungkin, Everything is actual. segala sesuatu yang aktual, nyata. All events and all creatures of the past, the present, and the future. Dan Allah mengetahui setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap ciptaan, masa lalu, sekarang, bahkan di masa mendatang. So God knows. Jadi sekali lagi Allah mengetahui. And He is in control. Dan Allah itu tetap Allah yang memegang kendali. The Lord is perfectly acquainted with every detail in our lives. Jadi Allah secara sempurna mengetahui setiap detail dalam kehidupan kita. Every detail in heaven, on earth, in hell, God knows and He is in control and He is perfectly acquainted with it. Jadi Allah mengetahui setiap detail, setiap orang ataupun apa yang ada di langit, di surga maupun di neraka, dan Dia mengetahui setiap detail daripada setiap makhluk. So nothing escapes His notice. Jadi tidak ada yang terlewatkan atau terluputkan dari perhatian Allah. Nothing can be hidden from Him. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. And nothing is forgotten by Him. Dan tidak ada yang terlupakan oleh Allah. Do you get what I just said? Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Nothing escapes His notice. Tidak ada yang terluputkan dari perhatiannya.
nothing hidden from Him. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari dirinya. It means our deepest thought or deepest thought in our heart, nothing escapes Him. He knows it. That's why it's useless lying to ourselves. Let us come to God. Oleh sebab itu bahwa Allah mengetahui setiap pikiran yang terdalam apapun yang ada di dalam hati kita. Jadi kita jangan berbohong, lebih baik kita terbuka dan karena Allah mengetahui segala sesuatunya. And nothing is forgotten by Him. So if we have not repented, He doesn't forget. Dan tidak ada yang terlupakan oleh Allah. Dan oleh sebab itu pada waktu kita tidak bertobat, Allah tidak akan melupakan dosa-dosa kita. That is why the Bible tells us, when we come to God, we should repent, we got to acknowledge to God, we got to give to God everything, so that the blood of Jesus wash us, so that He will throw all those sins in the sea of forgetfulness. Amen. Dan waktu kita datang kepada Allah dengan dosa-dosa kita, oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan bahwa kita datang mengakui di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita, dan darahnya kemudian akan menyucikan dan menguduskan kita, dan dikatakan bahwa dosa-dosa kita akan dilempar di dalam laut lupa, sehingga Allah tidak lagi mengingatnya. So remember once again, people of God, Diingatlah sekali lagi saudara-saudara, He reveals deep and secret things, dan Allah sendiri yang menyingkapkan hal-hal yang dalam yang tidak terselami. and He knows what is in the darkness, Dan Ia tahu apa yang ada di dalam kegelapan sekalipun. and light dwells with Him. Dan karena terang itu berdiam di dalam dirinya. If you meditate upon this scripture in Daniel chapter 2 verse 22, the insights that God can give you. Dan jika saudara merenungkan ayat firman Tuhan ini di dalam Daniel 2 ayat 22, dan bagaimana kemudian Tuhan bisa menerangi pikiran hati kita semua. Once again, nothing is hidden from God. Dan sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. He knows every details. Dan Allah mengetahui setiap detail. Everything is going on in heaven, on earth, and in hell. Dan segala sesuatu yang terjadi di langit, di bumi, di surga, maupun juga di neraka. So, brothers and sisters, this morning I will end down here so that you can go through and read through again. It's very simple and yet it's so deep. Ya, saudara kemudian bisa merenungkan dan bisa mempelajari kembali. Hal ini cukup sederhana tetapi juga cukup dalam, sehingga kita bisa menggalinya lebih dalam lagi. So I pray that the wisdom of God will come to you, Oleh sebab itu saya berdoa biarlah hikmat daripada Allah turun di atas kehidupan saudara, and your eyes to be open to have the understanding of those scriptures that you're going to study. dan biarlah mata saudara dibukakan untuk saudara bisa memperoleh pengertian dan pengetahuan akan firman Tuhan yang saudara pelajari. So Father, I ask you to bless your people Dan Bapa, pada saat ini saya berdoa biarlah Engkau memberkati umat-Mu and grant them your favor. dan curahkanlah perkenananmu kepada mereka. And all those who are in need, or all those who are going through a hard time or suffering, Dan bagi mereka yang memiliki kebutuhan atau sedang melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka, I pray your grace and your mercy to come to them. saya berdoa biarlah kasih karunia dan belas kasih-Mu turun di atas mereka. If you know that you are wrong, make right with God, that God's mercy can come to you. Dan jika saudara tahu saudara melakukan kesalahan, benarkan di hadapan Tuhan sehingga belas kasih-Nya bisa turun di atas hidup saudara. And that He can restore you or repair you, Dan sehingga Tuhan bisa memulihkan keadaan saudara kembali. so that you can enjoy His goodness again. Dan saudara kemudian bisa menikmati kebaikan Tuhan kembali. So Father, I bless you for that word that you have just released. Dan Bapa, saya mengucap syukur buat firman-Mu yang Tuhan Kau telah lepaskan. And Lord, all those who are sick in body, I pray that the healing of the Lord will go forth right now from here to there, in the name of Jesus. Dan Bapa, bagi mereka yang sedang sakit, kami berdoa biarlah urapan kesembuhan-Mu turun mengalir pada saat ini dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Dan disembuhkanlah dalam nama Yesus. Amen. Amin. And so Father, I pray also for all those people who are in the front line, the doctors and the police, the military, and all those people who are working all around the world in the front line. We pray for their safety.
Dan Bapak, kepada saat ini kami berdoa buat setiap dokter, suster maupun para penjaga keamanan mereka yang berada di dalam garis terdepan. Saya berdoa buat keamanan di dalam kehidupan mereka. I pray for good health to be upon them. Dan kesehatan yang baik dicurahkan dalam hidup mereka. And I pray for your protection to be with them. Dan perlindungan-Mu Tuhan turun di atas hidup mereka. That they will know who you are. Dan sehingga mereka juga boleh mengenal dan mengetahui siapakah Engkau sesungguhnya. That you are the God that is living and you care about them. Bahwa Engkaulah Allah yang hidup dan Engkau peduli terhadap mereka. And you are Jesus. Dan Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. So I thank you, Lord. Dan sebab itu saya mengucap syukur Tuhan. Bless your people Berkati umat-Mu in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Don't forget, this whole week and next whole week, you can write down your comments on whatever your needs are or whatever your situation are and whatever you're going through. You can write them down that we can pray for you in 2 weeks' time, Saturday. Dan jangan lupa juga saudara masih tetap bisa menuliskan permohonan doa saudara melalui kolom-kolom komentar dalam minggu ini. Bahkan sampai minggu depan nanti kita akan berdoa bagi kebutuhan saudara di hari Sabtu jam 10.30. So for tomorrow we'll continue lesson 4, the attributes of God. Dan besok kita akan melanjutkan pengajaran yang keempat mengenai atribut Allah. And tomorrow evening we have a service at 7 p.m. That's on Thursday. Dan besok hari Kamis malam jam 7 malam kita akan ada ibadah. And so I would love you to join in and come and listen to the word of God, that God will encourage you. Dan bergabunglah bersama kami dengarkan firman Tuhan sehingga Tuhan bisa menguatkan saudara. And on Saturday evening at 4:30 I have a Zoom on prayer, intercessory prayer. And if you love to join us, please get in touch with us so that we can give you the ID. Dan di hari Sabtu jam 4.30 sore kami ada doa syafaat bersama-sama secara online melalui aplikasi Zoom. Jika saudara tertarik dan ingin bergabung, saudara bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan kepada saudara channel di mana saudara bisa ikut bergabung. And Sunday 8 a.m. we have a English service. Dan hari Minggu jam 8 pagi kita akan ada ibadah dalam bahasa Inggris. And this Sunday 10:30 a.m. we're going to have a bilingual service, but we also going to have the Holy Communion. Dan hari Minggu ini juga jam 10.30 kita akan ada ibadah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga disertai dengan perjamuan kudus. So if you're going to join us, don't forget prepare your communion, whatever you have the communion. Praise the Lord. If you do not have whatever that is available in your house, water or bread or biscuit, doesn't matter. Most important, the act of it, the context of it. Jadi saudara nanti di hari Minggu bisa menyiapkan juga untuk perjamuan kudus saudara, baik roti ataupun anggur. Tapi jika saudara tidak memiliki, saudara bisa menggantikannya dengan hal yang lain, mungkin seperti biskuit dan air. Dan karena yang terutama adalah arti atau konteks dari dalam perjamuan kudus ini. So this Sunday, if you can, of course, get the wine and the bread. Ya, dan jika memang saudara bisa dan saudara memiliki atribut untuk perjamuan kudus, sediakanlah roti dan anggur juga bersama-sama dalam keluarga saudara. So praise God, and don't forget Monday through Saturday we are having teaching session at 10:30. Ya. Dan puji Tuhan, dan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan terus melanjutkan pengajaran kita jam 10.30 setiap pagi. So God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jesus loves you, Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. and we love you. Dan kami mengasihi saudara. Bye bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.